ya untuk sampai saat ini Mm-mm. sih tidak ada Nggak ada ya gitu dok ya. ya. Tapi nanti kembali lagi ke keyakinan masing-masing etnis atau Lebih itu ke tradisi kali ya, mau budaya dok tradisinya, ya. budayanya Oh, oh. gimana. Karena kalau di agama sih sebenarnya wajib ya. Heeh. Tapi di agama juga nggak dijelasin batasan usianya dok ya. Betul, betul, betul. Sebenarnya sebenarnya untuk teknik operasi itu sendiri di bedah itu banyak, Mm-mm. ada ya kurang lebih ada 3 lah ya. Cuman maksudnya untuk penggunaan pijar panas Mm-mm. atau laser kalau orang umum bilangnya ya. Jadi sebenarnya itu kan pijar panas ya. Mm-mm. Itu kita tidak sampai saat ini belum ada tuh. Pasca operasinya pun kita memberikan anti nyeri yang cukup lah, insya Allah sehari 2 hari dia tidak akan terasa nyeri. Hmm. Dan rasa-rasanya untuk rangsang nyerinya atau tingkat nyerinya mereka puas tuh terhadap pemberian obat-obat anti nyerinya, dan nggak ada yang ngeluh bahwa sunat itu sakit gitu, Hmm. alhamdulillahnya gitu. Halo Sobat Dialog semuanya, kembali lagi di Hanya Talk Show, tentunya bareng Derry. Nah kali ini Derry kedatangan tamu yang super spesial, karena ini salah satu orang terkeren menurutku ya, karena beliau salah satu orang yang doyan jalan-jalan nih. Sama kayak aku juga soalnya suka jalan-jalan, cuma bedanya kalau aku tinggal duduk, kalau beliau rela nih naik motor kemana-mana gitu ya. Ada salah satu bikers keren nih, boleh nggak sih aku Alhamdulillah. nyebutnya bikers dok? Ah Dokter ya. kesepil tuh dokter. Dokter aja kali ya. Dokter aja kali ya, itu salah satu hobi Hobi aja di itu. samping menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Nah hari Hmm. ini dari kedatangan dokter spesial dari RS Permata Cirebon, yaitu ada dokter Riza Muhammad Ishak Sobari, spesialis bedah anak. Ya, Betul betul, ya dok ya? betul. Dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih dari sehat juga Der? Hari alhamdulillah sehat dok. Kebetulan kemarin habis drop nih, tapi alhamdulillah sekarang udah fit lagi lah insya Allah. Musim sih ya, musim Iya nih ya. lagi musim dok. Sip. Gimana dok mengatasi biar kita nggak sering drop dok? Banyak healing. Banyak healing. Iya, Nah, pikiran positif. nah itu tuh yang susah, banyak Iya. healingnya ya, yang susah ya. Banyak healingnya ini ya kira-kira kapan dan di mana nih kita harus healing dan kemana gitu ya dok ya. Dokter mau sedikit cerita dulu dong dokter. Mm-mm. Boleh nggak sedikit ceritain nih backgroundnya dokter nih hingga akhirnya sekarang menjadi seorang dokter. Backgroundnya nih, Dari kenapa sih memilih menjadi seorang dokter gitu. Itu ya dulu deh kita sebelum bahas tema kita hari ini tentang sirkumisi sisi sirkumsisi ya, atau sunat. hitan ya. Iya, atau hitan. Nah, ini sebelum ke arah sana mungkin dari sobat dialog juga pengen tahu nih, dokter kenapa sih pengen jadi dokter dok sebelumnya? Alhamdulillah, terima kasih nih Der. Ya kebetulan dikasih amanat dari Allah itu lahir di keluarga yang dokter semua nih. Oke. Ya, kebetulan orang tua dokter dan kebetulan dokter bedah juga, dan semua keluarga juga akhirnya anak-anaknya mengikuti eh, pathway dari keluarga dari bapak. Jadi akhirnya masuk bedah. Oke. Untuk bedah anak itu sendiri sih mungkin karena awalnya disuruh ya, Mm. disuruh oleh bapak karena adik-adik sudah lulus duluan jadi Oh. dokter spesialis bedahnya. Kebetulan saya yang paling awal, lahir dari 4 bersaudara, Mhm. saya yang pertama, malah justru spesialisnya yang paling belakangan. Belakangan. Ya mungkin karena keseringan kebanyakan hobi. Nah, Ya itu mungkin kebanyakan healing ya kalau. healing ya, ya. Ya Tap- alhamdulillah itu sih. Tapi dok, karena tadi disuruh, tapi memang awalnya memang suka ada pengen dia dokter apa memang karena disuruh aja sih kebetulan? Dia dia banyak ya, banyak sedikit berpengaruh ya. Mm. Akhirnya kalau disuruh, ada satu pepatah sih ya, kalau kita berbakti kepada orang tua tuh insya Allah jalan hidup kita berkah nih Mm. gitu. Jadi Amin. jadi karena disuruh ya, cara salah satu berbakti saya ke orang tua tuh ya ikut kata orang tua biasanya gitu. Oke. Nah, Jadi ikutin, ternyata enjoy, itu asik gitu. dan setelah awalnya disuruh mungkin, tapi Hmm, ketika dijalanin enjoy dan asik dan ternyata oh bener ini memang jalan yang main saya pengen gitu ya dok ya. betul. Dan kita nggak pernah tahu kalau takdir kita tuh Mm-mm. membawa kita sampai sejauh ini gitu. Oke. Ternyata
mungkin ini jalan hidup saya Iya, gitu. dan ternyata hari ini dokter ketemu aku di sini. Betul. Ya, ini juga Ya suatu kan, Dok? kado dan kodar nih. Betul. Dan ternyata juga dokter merupakan seorang dokter, salah satu dokter di Rumah Sakit Permata Cirebon. Nah, udah berapa lama sih, Dok, kalau di Rumah Sakit Permata sendiri, Dok? Kebetulan baru dari 2021. 2021 2021. ya. Ya, 2021 pertama kali lulus itu dari Unpad tuh di 2020 Desember, dan baru apply ke Permata Maret ya 2021, baru dapat izin Mmm, praktek Maret 2021. oke. Nah, selama rentang 2021 sampai 2024, ada hal unik ya, Dok, sebelumnya yang ditemukan pasien-pasien dokter nih di Permata sendiri? Oh, ini sih berkaitan untuk hitan ini ya, kita Mhm, kaitannya hitan mhm. ini, saya baru sadar kalau di apakah benar atau salah tuh saya nggak tahu ya. Orang Arab atau keturunan Arab itu biasanya anak baru lahir pun mereka langsung hitan. Nah, Itu kaget saya tuh. Karena kan biasanya kalau yang umum pada umumnya ya, pengennya kan dirayain dengan sisingaan lah, iya, usia sudah beranjak sekolah SD udah atau ngerti lah minimal ya, iya Dok, ya? betul betul. Ini baru 1 hari 2 hari langsung minta hidan gitu. Jadi saya baru, oh ternyata ada adat istiadat atau ada ya paham ya, bukan paham atau apa ya, kebiasaan ya, Mhm, mhm. kebiasaan dari mungkin yang keturunan Arab itu bahwa baru lahir pun mereka langsung bisa disunat gitu, harus disunat gitu. Oh, ini juga yang ingin Dery tanyakan sebetulnya, Dok. Gimana Nah, tuh? nanti kita akan bahas ya. Mhm. Tapi sebelum itu, kita mau tahu dulu nih, Dok, Mhm. spesialis bedah anak itu sendiri apa sih, Dok? Nah, untuk spesialis bedah anak itu sebenarnya tidak jauh beda dengan bedah umum. Hmm? Yang membatasi hanya usia, dan kebetulan kita itu membantu anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan. Hmm. Spesifiknya di situ, secara spesifik khususnya. Umumnya hanya dibatasi berdasarkan usia saja, 0 sampai 17 tahun. Oke. Ketika sudah 17 tahun ke atas itu masuknya ke bedah umum. Nah, apa aja nih yang ditangani sama bedah anak tuh biasanya itu kelainan-kelainannya nih yang Mhm, mhm. yang mungkin orang umum tidak tahu ya, itu biasanya ada anak-anak yang lahir tanpa anus tuh. Oh, ada, Dok. Ada Ada paling kasus kayak ya gitu. paling banyak di Cirebon tuh mungkin wilayah 3 ya. Itu ada yang tidak tanpa anus lahirnya, Hmm. atau kelainan bawaan seperti penisnya atau kelainannya tidak tampak ya, apa, antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dibedakan, yang seperti itu. Terus kelainan-kelainan lain ya banyak, seperti tidak punya saluran usus, Hmm. tidak sambung, atau misalkan dia punya punya anus tapi BAB-nya tidak lancar karena si ususnya itu tidak ada sarafnya, seperti itu. Itu banyak tuh kasus-kasus itu tanpa disadari oleh kita. Ternyata banyak yang keluarga-keluarga atau anak-anak yang membutuhkan pertolongan bedah anak gitu. Oke. Tapi biasanya kasus itu ditemukan, itu pada saat akan persalinan atau sebelumnya sudah terdeteksi, Dok? Sebetulnya sudah bisa terdeteksi saat kehamilan. Mhm. Nah, cuman mungkin eh, pengetahuan dari masyarakat Oke. atau informasi tentang penyakit ini belum sampai ke masyarakat, ke daerah-daerah gitu ya. Mmm. Atau mungkin juga prasarananya seperti USG, ketersediaan dokter spesialis kandungan kayak gitu. Mungkin di desa-desa belum ada, adanya cuma bidan ya mungkin ya. Oke. Jadi belum bisa dieliminasi atau ter ya Teredukasi lah, Dok, ya? terdeduksi dari pemeriksaan-pemeriksaan dari dokter kandungan itu sendiri Mmm. sebenarnya. Kalau untuk di Rumah Sakit Permata, alhamdulillah Dokter Triono itu salah satunya, Dokter Triono ya, itu beliau tuh selalu diskusi, misalkan, nih dok saya menemukan USG pasien A dengan kelainannya ini nih, kecurigaannya ke sini. Nah, beliau sudah bisa mendeteksi itu gitu. Oke. Alhamdulillah di Permata udah ada yang Jadi koordinasinya, se- komunikasinya mantap nih ya, Dok, ya, mantep, antar kalau antar di dokter juga ya? ya barangkali nanti ada teman atau keluarga atau saudara yang mau lebih detail memeriksakan kandungannya, bisa tuh ke Rumah Sakit Permata, ada Mmm. Dokter Triono tuh. Ambil Mantap, mantap. promosi nih. Ya memang kadang-kadang, si ibunya juga kurang memperhatikan kandungan.
Jangan ibu, terus juga kan butuh faktor pendukung sang ayah juga. Betul betul, Ayah dan keluarga keluarga yang lainnya juga kan ini juga harus diedukasi dan harus saling, apa namanya, mendukung. mendukung kan, Dok, ya? Sosioekonomik juga berpengaruh Mmm, itu, tingkat pendidikan, sosioekonomi. oke oke. Tadi kan kalau dokter bilang spesialis bedah anak tuh, lebih menangani hal-hal yang terkait tentang, kelainan pada saat melahirkan, terutama di anak ya, Dok, Iya, ya? anak-anak pasti. Selain itu juga ini dokter menangani kasus, atau hitan ya, Dok, atau sirkumsisi ya, Dok, ya? Ya, kebetulan salah satu kompetensinya itu Mhm. hitan Nah untuk usianya 0 sampai 17 ya. Oh, oke. Nah ini, boleh jelasin sedikit nggak sih, Dok, hitan itu apa? Sirkumsisi ya, ya intinya Sirkumsisi sih atau hitannya sebenarnya apa? membuang sebagian kulit yang ada di penis itu Mhm, untuk menjaga atau fungsinya sebagai kebersihan, oke. higienis. Jadi karena ada lipatan itu bisa saja ada infeksi atau kuman-kuman yang terjebak di dalam lipatan kulit penis itu yang tidak Oke. dibuang ya. Mhm. Kalau kita sudah membuang kan tidak ada lagi tuh lipatan atau tempat si kuman itu mengumpul di satu daerah gitu. Satu Iya. tempat lah ya, satu daerah. Jadi Jadi kalau kita buang, kita sirkum, insya Allah mudah-mudahan kebersihannya juga, higienitasnya juga mudah-mudahan terjaga. iya berarti, sirkumsisi ini tuh tujuan utamanya adalah untuk kesehatan ya, Dok, ya? Betul, intinya sih gitu. Mmm. Walaupun di agama ada yang, kalau Islam sih alhamdulillah diwajibkan ya untuk khitan. Mmm, Karena ada beberapa agama yang tidak mewajibkan dihitan kan gitu kan ada. nah ini kalau misalkan, sirkumsisi sendiri manfaatnya yang mungkin banyak orang nggak tahu tuh apa aja sih, Dok? Kalau Ya, boleh dikasih tahu, Dok? utamanya itu kebersihan yang pertama. Kebersihan Ya, yang pertama, lalu apa lagi, higienitas Dok? itu sih. Berarti paling 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 apa ya, paling absolut ya itu. Mhm Karena mhm. tujuannya mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, itu yang utama gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan untuk anak 0 sampai dengan, 17. 17 tahun. Mhm, Ada nggak yang umur 17 tahun baru dihitan, Dok? betul. Saya baru ada satu nih, kebetulan dari teman dekat juga, anaknya jadi dari etnis yang berbeda ya, Mhm. dari etnis ya kita nggak sebut lah. Salah satu etnis karena dia tidak ada kewajiban atau keinginan untuk disunat masa kecil, akhirnya dia baru datang karena kelas SMA kelas 1 nih. Oke. Insya Allah sih katanya liburan dia mau disunat ya. Kita masih bisa, kalau bedah anak masih bisa karena range-nya usianya masih masuk gitu. Tapi ketika Mmm. kita ada 17 tahun ke atas, katakanlah 18 atau 17 hari 17 tahun beda 2 minggu lah misalkan. Itu langsung ke bedah umum Nah, gitu. tapi kalau ngomongin, apa namanya, usianya gitu ya, Kak Dery sendiri nih, sobat dialog baru disunat tuh umur kelas 4 SD, Dok. Betul. Itu tuh udah malu gitu tuh ya. Nah, kalau tadi dokter pernah cerita di awal kalau misalkan dokter pernah menangani kasus, pasien yang, baru lahir pun sudah disunat gitu kan. Mhm. Nah, sebenarnya ada batas usia ideal nggak sih, Dok, untuk dihitan atau disirkumsisi ini, Dok? Ya Mhm, untuk sampai saat ini sih tidak ada nggak ada ya, gitu Dok, ya? ya. Tapi nanti kembali lagi ke keyakinan masing-masing etnis atau Lebih itu ke tradisi kali ya, mau budaya, Dok, tradisinya, ya? budayanya Heeh. gimana. Karena kalau di agama sih sebenarnya wajib ya. Heeh. Tapi di agama juga nggak dijelasin batasan usianya, Dok, ya? Betul, betul, betul. Yang penting sih sebelum akil balik ya kalau Mhm. Islam tuh ya Oh, iya. maksudnya. Saya waktu itu udah belum sebelum akhir balik. Aku mau mikir kelas 4. Waktu itu kelas 4 tuh udah diceng-cengin gitu, Dok, Iya, kayak, betul, "Belum sunat betul. belum sunat," gitu tuh. Nah, kadang beberapa juga teman-teman ada yang ternyata ada yang lebih, ada yang memang dari kecil sudah disunat gitu. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada batas usia ideal ya Iya, sebetulnya, Dok, ya? intinya sih sebenarnya lebih cepat lebih baik ya karena Mhm mhm. mencegah terjadinya infeksi saluran kemih itu Mhm tadi mhm. yang bisa menyebabkan itu. Nah, Dok, kalau misalnya dulu nih dari itu ada beberapa, teknik nih, Dok, untuk, sirkumsisi atau hitan ini nih, Dok, nih. Mhm. Nah, sebenarnya ada berapa metode sih, Dok, yang dipakai untuk sirkumsisi itu sendiri, Dok? Dulu aku tuh apa ya, aku di laser kayaknya, Dok. Ya. Itu bener nggak? Bener nggak deh? Aku salah waktu itu deh. Sebenarnya sebenarnya untuk teknik operasi itu sendiri di bedah itu banyak, Mhm mhm. ada ya kurang lebih ada 3 lah ya, cuman maksudnya untuk penggunaan pijar panas Mhm. atau laser kalau orang umum bilangnya ya, jadi sebenarnya itu kan pijar panas ya. Mhm mhm. Itu kita tidak, sampai saat ini belum ada tuh kita di kompetensi itu, Oke. ya dan saya rasa sepertinya di semua rumah sakit se-Indonesia pun belum ada yang menganjurkan menggunakan laser Waktu itu pijar saya panas. apa, Dok? Iya, nah, Waktu itu saya gimana, Dok? Pakai laser, Dok, saya, ya Dok. biasanya kita pakai gunting atau pakai pisau operasi ya, nah
Untuk yang klinik yang menggunakan teknik seperti itu mungkin mereka sudah melalui pendidikan Hmm, atau sertifikat yang workshop yang sudah menggunakan pijar panah. oke. Tapi di ilmu kedokterannya itu sendiri Mhm. kita belum ada panduan SOP atau tata cara menggunakan pijar panah sebagai alat sirkumsisi. Oke, jadi ada berapa teknik metode yang dipakai sama dokter sekarang, Dok? Untuk Untuk tiga, mhm. untuk yang saya pakai sekarang sih sirkumsisi satu aja. Cukup itu yang kebiasaan itu. Oh, oke, sirkumsisi aja Iya, satu gitu ya. six sleeve ada, yang lain ada. Tapi Mhm. ya eh, bisa karena biasa ya, jadi terbiasanya dengan dorsum sisi saya pakai dorsum sisi. Oke, tapi kan Dok, anak-anak kan identiknya nih takut nih Dok kalau misalkan Mm-mm. mau hitan, mau sunat tuh kadang kan sakit. Nah, ada nggak sih Dok metode yang memang nggak Sebenarnya sakit gitu? ya Apa memang nggak sakit sebetulnya? Apa memang itu hanya bayangan anak-anak aja? itu kan mungkin zaman dulu ya kita di klinik, kita maaf izin mungkin mantri ya, Mhm, mhm. ada beberapa mantri atau paraji Mhm. zaman dulu ya Iya, bilangnya. Paraji bener. Ah, ah. Ya Allah udah lama kan dengar kata Paraji. Ya untungnya pemerintah itu mengeluarkan BPJS nih. Hmm. BPJS kebetulan itu alhamdulillahnya itu sepertinya memanusiakan manusia lah. Saya tidak ada lagi yang istilahnya sunat dengan lokal tuh udah jarang kayaknya ya. Hampir semuanya. Sunat dengan lokal tuh gimana Dok Jadi maksudnya Dok? biusnya bius lokal. Oh. Walaupun tidak terasa nyeri, tapi masih kerasa mungkin. Hmm. Dan saya sendiri saya udah waktu kecil saya sama kelas 4 SD. Oh iya sama ada temennya ternyata. Iya. Ada temennya ternyata. Dan Bukan sesuatu yang mengerikan ternyata kelas iya. 4 ya teman-teman nggak Dan apa-apa. saya dan rasanya kalau 4 SD kita masih inget ya. Dan itu masih sakit. Banget Dok. Aku sampai direjeng Dirjeng kalau kata sama. Sunda apa? Iya. Direjeng beberapa orang itu biar diem tapi udahnya sih udah gitu. Iya betul. Jadi bahasa yang keluarnya pun macam-macam ya. Banyak 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 Dok. Dramanya bahasanya Iya. keluar macam-macam deh. Dasar Dan anak-anak kali ya. ya betul. Dan alhamdulillah di BPJS ini sudah bisa di cover dengan BPJS. Jadi Hmm. insya Allah sih semua pasien kita dibius gitu. Dan pasca operasinya pun kita memberikan anti nyeri yang cukup lah, insya Allah sehari 2 hari dia tidak akan terasa nyeri. Hmm. Dan rasa-rasanya untuk rangsang nyerinya atau tingkat nyerinya mereka puas tuh terhadap pemberian obat-obat anti nyerinya. Dan nggak ada yang ngeluh bahwa sunat itu sakit gitu. Hmm. Alhamdulillahnya gitu. Kan sekarang tuh banyak nih Dok apa tuh namanya? Sunat tanpa sakit langsung bisa pakai celana. Nah, itu tuh sebenarnya eh gimana sih Dok? Apakah memang bolehkah langsung menggunakan celana ketika memang setelah selesai sirkumsisi atau sunat ini atau seperti apa? Kalau saya setuju dengan sunat langsung pakai Pakai celana ya, celana, heeh. karena memang tidak ada kontraindikasi menggunakan celana. Mungkin takutnya dia kena jahitan, ada kekhawatiran itulah gitu. Kalau saya sih kalau sekarang tuh kan ada cukup mutakhir nih celana yang ada pelindungnya ya Mm-mm. depannya. Nah, saya rasa pakai itu juga cukup lah gitu. Karena kekhawatiran jahitan benangnya nempel ke celana dalam itu tidak ada gitu Hmm. insya Allah. Ditambah lagi memang mungkin aktivitas anak-anak yang memang Aktif. aktif ya Iya, Dok ya. tapi sampai saat ini sih tidak ada tuh bahwa larangan tidak boleh pakai celana itu kayaknya Oh sebenarnya dari dulu juga mau pakai celana aja bebas mungkin ya ya. Dok ya. Cuma Cuman dulu kekhawatiran keluarga. khawatirnya aja kena lukanya. Iya, Tapi kan lukanya. pasti akan ada luka ya Dok ya Oh walaupun pasti, sedikit. Nah pasti, pasti. itu bagaimana Dok cara merawat lukanya Dok Nanti sih pasca operasi itu? pasca operasi simple kok sebenarnya. Cuman ya cuci biasa, Hmm. mau mandi boleh, kena air boleh, kena sabun boleh. Oh Sebenarnya boleh sebetulnya. sebenarnya boleh, boleh, boleh. Oh. Nggak ada masalah gitu. Dulu saya nggak mandi deh. Dulu saya nggak mandi Dok. Boleh kok, Boleh sebenarnya sebetulnya boleh, boleh. sebenarnya boleh. Karena ya tadi yang penting dijaga aja bersihannya gitu. Oh jadi diberi maaf ya Dok. Ini kalau misalkan apa tuh namanya dibersihinnya tuh diusap pakai air aja si ujung penisnya kah atau gimana Dok? Ya boleh Atau dengan sabun pun boleh atau sebenarnya. diguyur kayak mandi biasa aja? Betul, Oh gitu aja. betul, betul. Oh. Boleh itu. Kalau mungkin dokter beda ini ya cara pandangnya. Tapi kalau menurut kalau saya sih boleh. Hmm. Malah dianjurkan untuk berendam di air hangat gitu. Berendam karena biar si benangnya cepat luruh gitu. Oke, harus ngerendam ya Dok ya. Iya, kalau ngerendam sih kayak dulu aku ngerendam juga sih Dok. Iya, kalau enggak kan biasanya
apa namanya, di kompres ya istilahnya ya. Oh ya soalnya agak bengkak ya dok ya. Pasti pasti akan bengkak, nanti dikompres Oh, oke. biasa. Aku dulu pakai betadine juga tuh dok. Iya betul, kalaupun pakai betadine boleh Oh nggak karena apa-apa. dia kan ya antiseptik juga sama, bagus. Oh. Yang penting intinya bersih aja dok ya. Betul, Mau pakai air, mau tambah betadine juga nggak masalah dok mau ya. pakai betadine, mau pakai air, mau pakai sabun dicuci boleh Hmm. gitu. Cuman kan paling hati-hati aja caranya gitu. Nggak usah pakai sikat kan. Serem banget. Udah udah dipotong ya kan, disikat juga tuh punya gue. Ya Allah. Dok, kalau dulu tuh Derry nggak boleh nih dok namanya, kamu jangan makan telur nanti bengkak. Oh enggak lah insya Allah. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok makanan atau yang dilarang ketika pasca operasi itu dok? Ya mungkin Sama makan-makan yang anak-anak keras kali ya. keras gimana dok Ya maksudnya? batu, Ah, besi, kayu. dokter tuh benar-benar main blowing. Saya pikirnya kemana-mana. Ya Jadi nggak untuk ada larangan dok. kecuali yang menyebabkan alergi ke anaknya. Kan ada Oh, beberapa gat anak yang alergi gatel, jangan gatel makan gitu. telur, katanya itu gatel Betul, karena gitu. kan kalau gatel digaruk-garuk kan bisa berdarah nantinya gitu. Oh, Jadi sih gitu. sebenarnya makanan mah kalau bagus ya yang full protein, full Mhm. ya semua multivitaminnya banyak lengkap segala macam ya. Bagus tuh karbohidrat ada, protein ada, lemak ada. Ya Mmm. dari gizi rumah sakit cukup lah sebenarnya. Oh, jadi sebetulnya kalau untuk makanan dilarang sih nggak ada, Nggak ada. cuma lebih ke, si anak ini punya alergi atau enggak, Betul, gitu kalau kali ya, Dok, misalkan ya? ada lagi kan kemungkinan untuk gatal-gatalnya banyak kan meningkat kan. Kalau Betul. gatal-gatal dan di situ tempatnya gimana Heeh. tuh? Nah, itu Hmm. garuknya gimana tuh, disikat aja, Pak, ya? Kan kasihan ya. Serem banget. Oke, jadi sebenarnya nggak ada ya, Dok? Dulu aku digitu-gituin, Dok, sama mama, Dok. Katanya, "Kamu jangan kebanyakan" sama nenek sih sebenarnya. Nenekku kan Hmm. emang lebih sepuh ya, jadi Mungkin sekilo udah habis kali ya kalau sama lu sehari. enggak sih, Dok. Aku nggak itu bisu lah, Dok, pikiran aku. "Jangan makan telur," katanya, "jangan yang amis-amis," katanya gitu. Hmm. "Nanti gatel, nanti lama keringnya lukanya," gitu. Insya Itu Allah sih nggak jadi ada. mitos aja, Dok, ya sebetulnya. Bukan mitos mungkin ya, tapi ada beberapa tadi Oh, kan tadi itu tadi ya? telur bisa menyebabkan apa Alergi, bisul, misal. alergi ya gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak ada nih teman-teman sobat Iya, dialog. Kalau misalkan punya anak, punya saudara yang memang sudah pasca operasi sunat atau hitan, boleh makan apa aja selama memang tidak si anak itu nggak punya alergi apapun ya dok ya. iya atau yang menyebabkan gangguan ini misalkan kan ada nih kadang-kadang dikasih buah sesuatu Mm-mm. anak-anak itu jadi muntah jadi Hmm, ada tuh makanan yang bikin enak ya namanya ya. iya, Nah ya kalau itu mah dihindari lah kan kasihan ya iya lagi betul. udah sakit dibikin muntah-muntah. Ya nahan sakit ngilu, guys. Mm. Ngilu. Enaknya yang enak-enak makan Kenapa? ya kalau lagi sakit enaknya pengennya makannya yang enak-enak kan Iya, iya jelas. Habis ini saya lagi sakit nih, ada yang mau ngasih nah makanan. gitu. Jadi agak lebih manja ya dok kalau lagi sakit. Dokter, apa tuh namanya? Kalau misalkan tadi kan sunat itu lebih cepat lebih baik. Mm-mm, Harusnya lebih cepat lebih baik karena untuk demi kesehatan dan kebersihan. mm-mm. Tapi misalkan nih dok, orang ini memilih untuk tidak sunat, apakah akan membahayakan dia ketika dewasa nanti dok? Atau seperti apa sih dok? Ya Ada untuk indikasi efek sampingnya nggak ketika nggak ada memang memilih untuk tidak disunat gitu? ya kebetulan sih sampai saat ini kan ada kepercayaan atau ada ya tidak diwajibkan untuk disunat ya Mm-mm. beberapa itu ya, tapi ya sampai saat ini sih belum ada tuh misalkan katakanlah tidak disunat menyebabkan eh, kelainan pada alat penis kan nggak ada tuh ya sampai saat ini. Cuman dengan sunat kita bisa mencegah terjadinya infeksi yang itu aja tuh. Hmm. Tujuannya karena tujuannya baik, tujuannya mencegah terjadinya infeksi eh, karena si infeksi itu sendiri kalau udah masuk ke kandung emih bisa naik menjalar ke sampai ke ginjal, bisa ke Oh, atas dia. oke. Karena kuman itu udah masuk kandung kemih bisa menjalar ke saluran kemih. Saluran kemih bisa langsung ke ginjal. Gitu. Jadinya malah Lebih kemana-mana ya dok ya ya, lebih gara-gara lebih kita ke nggak sunat aja gitu ya. lebih pencegahan ke saluran infeksi saluran kemih gitu. Intinya Oke. itu. Intinya agar tidak terinfeksi gitu ya, Dok, Betul ya. sih. Karena Sebenarnya paling baik lagi tadi yang udah Dokter sampaikan juga, kita aktivitas di situ kan banyak ya, Dok, ya, mm, pipis apa segala macem gitu mm, tuh. Kita juga megang jangan-jangan tangan kita juga nggak bersih gitu betul loh. betul. Jadi akhirnya ada residu kalau di muka tuh ya, Dok. Kalau itu Betul apa tuh? betul. Bakteri atau kuman-kuman yang nempel, akhirnya Nempel. mengganggu saluran
infeksi infeksi saluran ya, kemih ya Dok, itu tadi ya Dok ya? kan infeksinya mungkin sedikit-sedikit. Kalau Mmm, sedikit-sedikit makin lama makin banyak koloni terbentuk, koloni infeksi, koloni bakteri bisa menyebabkan si bakterinya itu masuk ke saluran kemih oh nah gitu. apakah kondisi ini juga, apa tuh namanya, berlaku untuk anak-anak juga Dok? Karena kemarin tuh ada tetanggaku, Mm-mm. temanku punya anak nih usia 1 tahun, kalau tadi kan dokter dia memang tradisinya ya habis Mm. lahir langsung disunat. Nah kemarin tuh kondisinya adalah anaknya itu sakit saluran kemih saluran, kencingnya akhirnya harus disunat atau dihitan. Nah, yang kedua indikasinya medis. Mmm, Disunat karena indikasi medis. Yang satu karena dia katakanlah pasien ini demam berulang dan oke. sudah dicari penyebabnya tidak ada dan ternyata dicek urin, ternyata urinnya infeksinya tinggi, akhirnya disimpulkan bahwa pasiennya kemungkinan besar adalah infeksi saluran kemih gitu ya, Oke. saluran kencing. Nah, ketika dilihat ternyata dia ada gangguan fimosis namanya. Kalau fimosis itu kan dia si lubang kencingnya itu mengerucut, menyempit. Itu bisa aja terjadi, banyak lah. Karena mengecilnya itu sehingga kencingnya jadi tidak lancar. Kencing yang tidak lancar, koloni bakteri yang harus terbuang jadi lama-lama makin banyak, makin Mmm, meningkat sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, untuk yang seperti itu anak-anaknya memang sebaiknya disarankan segera langsung dilakukan sirkumsisi gitu. oke. Tapi selain kondisi itu ada lagi nggak sih Dok, kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita harus untuk sunat gitu? Ya, itu tadi infeksi saluran Mmm, kemih, parafimosis bisa nih, misalkan anak-anak lagi main sama temennya biasanya tuh ya, mhm. kan suka tuh ya di ditarik-tarik ya sampai akhirnya Siapa yang main tarik-tarikan? hmm, Ada Dok? ada. Siapa yang suka tarik-tarikan? Abi, kamu main tarik-tarikan? Nah, ketika ditarik itu nggak bisa kembali lagi sehingga si ujung Oh, kepala penisnya itu kejepit. Nah, itu juga mmm, salah satu tindakan emergensi yang seharus segera dilakukan sunat gitu, hitan oke. gitu. Terus misalkan atau lecet karena baik katakanlah main jungkat-jungkit ya anak kecil kan suka Iya ya iya iya, jungkat-jungkit lecet di bagian penis ujungnya di kulitnya ya kalau udah berdarah kalau dibiarkan nanti jadi jaringan infeksi. fibrotik ya jadi Mmm, jaringan parut kalau jaringan parut mmm, kan jadi kaku jadi keras dia jadi tidak elastis oke. bisa menyebabkan fimosis juga sehingga Oh. sebaiknya segera langsung dilakukan sirkum Oh, untuk banyak buang. berarti ya, Dok, indikasi-indikasi atau misalkan Mm-mm, kegiatan-kegiatan yang tidak disadari sama anak-anak nih akhirnya betul. mengharuskan mereka, sunat atau sirkumsisi ini ya, Dok, ya? Oke, itu baru tahu juga nih dari ternyata memang banyak aktivitas-aktivitas, mungkin orang tua juga harus paham nih, harus tahu juga nih kondisi anaknya seperti apa, karena kalau anaknya udah main di luar kan kita nggak tahu ya, Dok, ya. Oh mereka main sama siapa, main apa gitu. Nah ini orang tua juga harus, rajin-rajin mantau kali ya Dok ya, anak-anaknya ini ya Dok ya. Terus kalau misalkan, ini Dok, anak-anak kan suka takut nih Dok, Mm-mm. untuk dihitan atau disunat. Ini gimana caranya Dok, untuk meyakinkan si anak ini mau untuk disunat gitu? Orang tuanya tahu nih udah dibekali dengan tadi yang udah ilmu yang udah didapat nih, bahwa anak tuh harus disunat, harus dihitan demi kebersihan dan kesehatan. Nah tapi si anak ini belum mau gitu tuh. Nah gimana cara buat bujuknya Dok? Dokter punya tips nggak? Ya, ini tetap harus dari support dari keluarga ya ini. Mhm. Kayaknya rasa-rasanya kita sebagai orang dokter, sebagai orang asing buat anak sepertinya agak-agak susah nih untuk membujuk anak untuk disunat ya kecuali mungkin anak SD ya mungkin masih bisa diberi eh, edukasi lah. Tapi kalau misalkan anak kecil yang masih 5 tahun gitu TK kayaknya agak sulit tuh butuh dukungan keluarga tetap tetap support dari keluarga, tetap gimana caranya supaya anak untuk mau disunat. Kalau dari kita ya tetap edukasinya tetap ke keluarga. Kalau edukasi ke anak itu sendiri emang agak susah tuh, karena kita dianggap sebagai orang asing oleh mereka kan. Mhm. Apalagi mungkin udah trauma barangkali pernah ke dokter anak sebelumnya atau ke dokter mana dokter umum sampai akhirnya si membuat anak itu trauma baru ketemu baru lihat pintunya aja mungkin Udah udah teriak. takut ya iya itu tuh agak-agak sulit ya mungkin pengaruh keluarga lah ya mungkin ya Mhm support mhm. keluarganya orang tua lah lebih lebih Oke. intinya. Dok tapi, ini aku lupa tadi nanyain, Hmm. kalau misalkan luka pasca operasi itu berapa lama sih Dok, sembuhnya gitu, sembuh totalnya gitu? Insya Allah sih kebanyakan sih seminggu juga udah mulai kering udah bagus kok. Sudah bagus ya? Bagus 3 hari itu udah biasanya kalau saya sih bisa, boleh mandi boleh itu
Nanti biasanya benang itu luruh di 7 sampai 14 hari 7 sampai benang. 14 hari Mhm. gitu ya? Oke. Tapi tadi juga mungkin, teman-teman kalau misalnya punya anak, punya saudara, punya adik nih yang mau disirkumsisi atau dihitan, bisa ke dokter tentunya, Mhm. karena nggak akan ada drama-drama deh kayaknya, Dok. Karena kan tadi udah bisa dibius ya, Dok, ya? Bisa Karena dibius, insya Allah, jadi insya Allah. tidak ada adegan kayak saya kejang-kejang, di Direjang. direjang, pegang-pegang sama beberapa orang itu, tapi itu dulu identik banget, Dok. Iya, Kalau betul mau betul. sunat tuh pasti apa direjeng lah, di apa, dikejar-kejaran dulu lah Iya, anak-anaknya itu. betul. Dan makanya aku nanya, ada nggak sih tips caranya buat apa tuh namanya bujuk anak nih biar mau ke dokter atau biar mau dihitan gitu. Udah nyampe mau nih mau di rumah kan nyampe situ berubah lagi dia pikirannya. Tapi sekarang udah canggih lah dok ya, apalagi Iya, di iya. rumah sakit Permata sama dokter Riza mah aman semuanya dok ya. Insya Allah aman. Nanti insya Allah dilakukan ya, sesuai SOP juga ya, gitu. Dan mungkin dengan paket dari Rumah Sakit Permata Mhm. mungkin ada reward ya buat anaknya Wah tuh. apa tuh ada apa tuh dok? Ada hadiah gitu. Oh ada hadiah juga dari Iya. oh ini Ada kali. gimmicknya nih. Jadi, pencapaian gitu ya, selamat Iya. kamu sudah sunat Mungkin gitu ya. iya, mungkin itu kali ya cara salah satu membujuk anak untuk mau disunat mungkin gitu. Iya hadiah sih, aku juga dulu, "Mau nggak dirayain?" Kata Iya gitu. gitu. Nanti dapat uang banyak, gitu Dok, salah satunya Dok, aku Kenapa mau sunat. sampai direjang? Mungkin mintanya kapal pesiar mungkin ya? Enggak Dok, itu ketakutan yang berlebih saat itu. Saya kira Saya hadiahnya kapal lupa, saya mau pesiar. minta apa saya lupa, waktu saat itu udah orang udah sana teriak, sini teriak. Aduh, saya udah takut tuh Dok, sampai bikin anak-anak kan. Ya udah intinya dipegangin banyak orang gitu loh. Dokter, Mhm. mungkin nih teman-teman semua yang mau, yang punya anak, punya keluarga, punya saudara yang mau dihitan nih mumpung bentar lagi kan liburan nih, karena kemarin udah selesai nih ujiannya, udah mau liburan nih teman-teman yang SD nih, adik-adiknya yang SD nih, mumpung liburan barangkali mau dihitan. Mumpung mau nih ya kan, mumpung mau gitu boleh diajak langsung ketemu dokter Riza di Rumah Sakit Permata. Nah kalau mau ketemu dokter di sana ada di hari apa aja dok? Mangga saya setiap hari ada, nanti bisa lihat linknya di IG Permata sendiri jadwalnya, nanti disesuaikan saja lah. Pilih menurut keluarga atau orang tua mana yang cocok waktunya. Oh, oke berarti Gitu. dokter Insya Rida Allah sih ada tiap hari. dokter Riza tiap hari ada ya? Kecuali lagi riding ya? Nggak ada. Lagi aja lagi link, makanya sering-sering cek di Instagram ataupun di website. Sekarang juga di Permata udah ada ini bisa daftar online di WhatsApp, Betul, jadi betul. lebih gampang banget. Betul, jadi nanti ketahuan tuh misalkan WhatsApp ya, Mhm, sehari sebelumnya bisa memberitahu kalau saya lagi cuti atau tidak. mmm, Dokter yang bersangkutan, dokter spesialisnya ada atau tidak itu mmm, bisa ketahuan di saat mmm. kita WA sebelumnya, 1 hari sebelumnya ya. Iya, itu sangat memudahkan banget karena aku pun demikian, aku salah satu pasien Permata juga. Jadi sebelum itu udah pasti tuh mau cek, mau kontrol udah WhatsApp dulu ke Iya, adminnya, dokter siapa, itu lebih memudahkan. Jadi teman-teman nggak usah harus datang ke rumah sakitnya atau via telepon juga bisa, tapi pas besoknya mau kontrol udah tinggal langsung ke, pendaftaran aja karena udah ada gitu. Dokter, terima yap, kasih banyak sudah menyempatkan sama-sama waktunya nih. untuk hadir di Hanya Talk Show. Terima kasih buat ilmunya, ternyata aku baru tahu kita jangan takut mau dihitan nih, teman-teman adik-adikku semuanya nih jangan takut kalau dihitan karena udah bisa langsung pakai celana sebetulnya. Hmm, Jadi tuh nggak ada tuh, nggak boleh apa segala macam, cuma memang kalau setelah operasi atau seditan harus lebih hati-hati betul, aja. karena ada luka di situ. Karena ada luka aja takut bengkak gitu, dan makannya dipilih-pilih biar barangkali adik-adiknya atau teman-temannya ini punya alergi, jadi biar nggak gatel-gatel. Nah kalau udah gatel-gatel, nanti gatel di bagian situ repot nanti, Iya, garuk. Itu aja mungkin ya Dok iya, ya. iya, sama. Dokter mungkin terakhir nih Dok, ada himbauan atau ada ajakan atau ada tips mungkin nih buat teman-teman di rumah Sobat Dialog buat anak keluarganya semuanya yang memang belum hitan atau pengen niatan pengen hitan gitu loh Dok. Ada nggak sedikit pesan-kesan gitu Dok, kata-kata pengantar gitu? Ya mungkin kembali lagi ke keluarganya, masing-masing keluarga punya preferensi sendiri. Kalau bisa sih sunat itu sesegera mungkin, karena kita lihat benefitnya, jangan lihat kalau nggak disunat efeknya apa, jangan lihat begitu, tapi kita lihat keuntungannya gitu, keuntungan apa yang didapat setelah kita hitan gitu. Karena dengan hitan itu bisa menjauhkan kita dari segala infeksi saluran kemih yang bisa menyebabkan ya salah satunya sih sampai yang terburuk itu ya
terkena infeksi pada ginjal gitu. Oke, karena ini bisa, Ya, awalnya dari situ, tapi akhirnya bisa kemana-mana nih, kan betul bahaya betul. juga gitu. Jadi, sekali lagi mungkin buat teman-teman semua yang memang punya saudara, kenalan, dan lain-lain, punya niatan mau hitan, mau sunat nih, bisa banget langsung datang ke Rumah Sakit Permata, ketemu sama Dokter Riza di sana. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu. Nanti mungkin Thank kalau you thank ada you. Makasih nih kalau ada diundang. iya, sama-sama Dok. Kalau ada jadwal healing bolehlah ajak-ajak Dok ya. Iya iya Ya. nanti. Kalau ada jadwal healing bolehlah ajak-ajak nanti kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton Dialog Indonesia, Dialog Cirebon, dan tetap tentunya pantengin kita di Hanya Talk Show. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.